Halo semua, balik lagi di podcast Kisah-Kisah Mahabharata. Gua harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Episode ini judulnya Kemurahan Hati Karna. Dari judulnya aja udah kebayang kan, ini pasti soal kemurahan hatinya yang legendaris itu. Jadi ceritanya dimulai di surga. Dewa Indra lagi santai-santai nonton pertunjukan tari para bidadari. Asik banget kan kelihatannya? Tapi di tengah-tengah kesantaiannya itu, tiba-tiba dia kepikiran. Kepikiran soal janjinya ke Arjuna anaknya. Kalian ingat kan, dulu Arjuna pernah ke surga buat belajar senjata dewa. Nah, waktu itu Arjuna curhat ke bapaknya. Dia bilang, "Ayah, aku nggak takut sama kemampuan panah Karna. Yang bikin aku khawatir itu baju zirah dan anting-anting emas yang nempel di badannya sejak lahir. Itu sakti banget, nggak bisa ditembus senjata apapun. Panahku yang paling kuat sekalipun bakal mental." Indra tahu, kekhawatiran Arjuna itu benar banget. Selama Karna punya Kavaca dan Kundala itu, dia nyaris abadi, nggak bisa dikalahkan. Dan Indra udah janji bakal bantu Arjuna. Masalahnya waktu terus berjalan. Masa pengasingan Pandawa udah masuk tahun ke-12. Bentar lagi selesai. Janji harus ditepati dong. Terus gimana dong? Indra ini kan dewa, tapi dia juga licik. Dia tahu satu kelemahan terbesar Karna. Apa itu? Kedermawanannya. Karna punya sumpah. Dia nggak akan pernah menolak permintaan siapapun yang datang kepadanya setelah dia selesai berdoa di pagi hari. Terutama kalau yang minta itu seorang Brahmana. Jadi, Indra punya rencana. Dia bakal nyamar jadi Brahmana tua yang miskin dan minta Karna buat ngasih baju zirahnya. Gila kan? Minta kulitnya sendiri. Tapi, rencana sepintar apapun, kadang ada aja yang bocor. Ayah kandung Karna, Dewa Surya, Dewa Matahari, entah gimana caranya tahu soal rencana licik Indra ini. Khawatir sama anaknya, Dewa Surya langsung muncul di mimpi Karna. Di mimpinya, Surya bilang, "Karna, anakku, dengarkan. Indra punya niat buruk. Dia mau menipumu. Dia akan datang sebagai pengemis Brahmana dan meminta baju zirahmu dan anting-antingmu. Jangan kasih. Itu pelindung hidupmu. Kalau kau kasih, kau bakal jadi maksa empuk buat Arjuna." Karna bahkan dalam mimpinya adalah Karna yang kita kenal. Dia hormat sama ayahnya, tapi prinsipnya lebih tinggi. Dia jawab, "Ayah, terima kasih atas peringatannya. Tapi seluruh dunia tahu sumpahku. Kehormatan adalah segalanya bagiku. Kalaupun aku harus mati demi menjaga kehormatanku, aku akan melakukannya. Kalau Indra, Raja para Dewa, datang memohon padaku, bagaimana mungkin aku menolaknya? Biarlah dia datang." Dewa Surya coba terus bujuk. Tapi karena ini keras kepala banget kalau soal prinsip. Akhirnya Surya menyerah. Tapi sebelum pergi, dia kasih satu nasihat terakhir. "Baiklah, kalau kau memang sekeras itu, setidaknya jangan berikan secara cuma-cuma. Kalau dia meminta pelindung hidupmu, mintalah sebagai gantinya senjata paling mematikan yang dia punya. Senjata yang bisa membunuh musuh terkuat sekalipun hanya dengan satu serangan." Karna pun setuju dalam mimpinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Karna pergi ke sungai untuk ritual paginya. Dia mandi, berdoa kepada Dewa Surya. Biasanya, setelah selesai, udah ada antrian panjang Brahmana dan orang-orang miskin yang nungguin dia buat minta sedekah. Tapi hari itu, aneh. Cuma ada satu orang Brahmana tua yang kurus, kelihatan lusuh, berdiri sendirian. Karna udah curiga nih, tapi dia tetap samperin dengan senyum. "Wahai Brahmana suci, apa yang bisa aku berikan untukmu hari ini?" Brahmana itu yang tak lain adalah Indra, pura-pura ragu. "Aku dengar kau adalah pemberi terbesar di dunia Karna. Tapi apa yang ku minta mungkin terlalu berat untukmu." Karna merasa sedikit tersinggung. "Jangan ragu Brahmana, tidak ada di dunia ini yang tidak akan aku berikan pada seorang pemohon. Katakan saja apa maumu." Akhirnya dengan suara gemetar, Indra berkata, "Kalau begitu, berikan aku baju zirah dan anting-anting yang menempel di tubuhmu sejak lahir." Gila kan? Minta kulitnya sendiri. Tapi rencana sepintar apapun, kadang ada aja yang bocor. Ayah kandung Karna, Dewa Surya, Dewa Matahari, entah gimana caranya tahu soal rencana licik Indra ini. Khawatir sama anaknya, Dewa Surya langsung muncul di mimpi Karna. Di mimpinya, Surya bilang, "Karna, anakku, dengarkan. Indra punya niat buruk. Dia mau menipumu. Dia akan datang sebagai pengemis Brahmana dan meminta baju zirah dan anting-antingmu. Jangan kasih.
Itu pelindung hidupmu. Kalau kau kasih, kau bakal jadi mangsa empuk buat Arjuna. Karena bahkan dalam mimpinya adalah Karna yang kita kenal. Dia hormat sama ayahnya, tapi prinsipnya lebih tinggi. Dia jawab, "Ayah, terima kasih atas peringatannya. Tapi seluruh dunia tahu sumpahku. Kehormatan adalah segalanya bagiku. Kalaupun aku harus mati demi menjaga kehormatanku, aku akan melakukannya. Kalau Indra, raja para dewa datang memohon padaku, bagaimana mungkin aku menolaknya? Biarlah dia datang." Dewa Surya coba terus bujuk. Tapi karena ini keras kepala banget kalau soal prinsip. Akhirnya Surya menyerah. Tapi sebelum pergi, dia kasih satu nasihat terakhir. "Baiklah, kalau kau memang sekeras itu, setidaknya jangan berikan secara cuma-cuma. Kalau dia meminta pelindung hidupmu, mintalah sebagai gantinya senjata paling mematikan yang dia punya. Senjata yang bisa membunuh musuh terkuat sekalipun hanya dengan satu serangan." Karna pun setuju dalam mimpinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Karna pergi ke sungai untuk ritual paginya. Dia mandi, berdoa kepada Dewa Surya. Biasanya, setelah selesai, udah ada antrean panjang Brahmana dan orang-orang miskin yang nungguin dia buat minta sedekah. Tapi hari itu aneh. Cuma ada satu orang Brahmana tua yang kurus, kelihatan lusuh, berdiri sendirian. Karna udah curiga nih, tapi dia tetap samperin dengan senyum. "Wahai Brahmana suci, apa yang bisa aku berikan untukmu hari ini?" Brahmana itu, yang tak lain adalah Indra, pura-pura ragu. "Aku dengar kau adalah pemberi terbesar di dunia Karna. Tapi apa yang ku minta mungkin terlalu berat untukmu." Karna merasa sedikit tersinggung. "Jangan ragu Brahmana, tidak ada di dunia ini yang tidak akan aku berikan pada seorang pemohon. Katakan saja apa maumu." Akhirnya, dengan suara gemetar, Indra berkata, "Kalau begitu, berikan aku baju zirah dan anting-anting yang menempel di tubuhmu sejak lahir." Karna tertawa kecil. "Aku sudah tahu, engkau adalah Dewa Indra kan? Ayahku sudah memperingatkanku dalam mimpi. Seharusnya seorang dewa sepertimu memberikanku anugerah, bukan meminta-minta seperti ini. Tapi sudahlah, aku akan menepati sumpahku." Lalu Karna melanjutkan, "Aku akan berikan apa yang kau minta. Tapi sebagai gantinya, seperti yang disarankan ayahku, aku minta senjatamu yang paling sakti, Ekah Gani, atau yang biasa disebut Shakti. Senjata yang bisa membunuh musuh terkuat sekalipun hanya dengan satu serangan." Indra kaget karena rencananya ketahuan, tapi dia juga kagum sama teguh hati Karna. "Baiklah Karna, aku akan berikan Shakti. Tapi ingat, senjata ini hanya bisa kau gunakan satu kali. Setelah itu, dia akan kembali padaku. Dan satu lagi, jangan gunakan kalau nyawamu tidak benar-benar terancam, atau dia akan berbalik menyerangmu." "Cukup," kata Karna. "Aku hanya butuh untuk membunuh satu orang saja." Dan momen yang paling dramatis pun terjadi. Karna mengambil pisaunya, tanpa ragu, tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun, dia mulai mengiris kulit di dadanya, memisahkan baju zirah yang telah menjadi bagian dari dirinya seumur hidup. Darah mengalir deras, tapi wajahnya tetap tenang. Dia serahkan baju zirah dan anting-anting yang berlumuran darah itu kepada Indra. Ajaibnya, begitu Indra menerimanya, semua luka di tubuh Karna langsung sembuh total, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Indra, sambil memegang baju zirah itu, memberikan senjata Shakti kepada Karna, sebuah tombak pendek yang bersinar terang. Setelah transaksi selesai, Indra langsung pergi. Karna, sekarang tanpa pelindung abadinya, memegang senjata pamungkas di tangannya. Dia memandang kejauhan ke arah Hastinapura dan bergumam, "Arjuna, sekarang kau tidak akan bisa lolos dariku." Dia mendapatkan senjata untuk membunuh musuh bebuyutannya, tapi dengan harga yang luar biasa mahal, kerentanannya sendiri. Dia telah menukar keabadiannya demi kehormatan. Keren banget sekaligus tragis kan? Kisah ini benar-benar menunjukkan siapa Karna sebenarnya. Seorang pahlawan dengan prinsip yang tak tergoyahkan, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Oke guys, segitu dulu cerita untuk episode kali ini. Jangan lupa masih banyak kisah seru lainnya dari Mahabharata yang akan kita bahas. Sampai jumpa di episode berikutnya.